Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hani, selamat datang di channel YouTube saya Rohani Hani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, kali ini kita akan berbincang renyah dengan salah seorang sahabat yang dia adalah seorang penulis, guys. Dia itu penulis dan udah 9 buku yang ditulis, dan itu wow banget menurut saya, dan saya ingin belajar kepada beliau dan pengen sharing juga di YouTube saya kali ini. Nah, saya perkenalkan dulu, nama beliau Mila Septian Haryati dari Bima, dan untuk lebih jelasnya kita minta beliau perkenalkan dulu. Silakan Mbak Mila. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Hani. Iya, perkenalkan nama saya Mila Septian Haryati, asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Apalagi Mbak Hani? Dulu S1 di mana tuh? Oke. Untuk pernah belajar di Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau kalau kata orang itu loh, English Civic Education. Ya, pokoknya PPKN lah gitu. Gitu. Terus kalau sekarang aktivitasnya apa, Mbak? Alhamdulillah sekarang diizinkan Allah untuk kuliah di Malaysia di Universitas Pendidikan Sultan Idris, jurusan Educational Management. Wah, jadi kita satu kelas ya? Iya, satu kelas. Jadi kita satu kelas ya, guys. Oke, kita lanjut aja mungkin ya. Mbak Mila udah 9 buku nih yang ditulis. Kira-kira apa sih motivasi yang terbesar bagi Mbak Mila sehingga mau untuk memulai menulis ya? Oke, bismillah. Mungkin sebelum menjelaskan, bukan menjelaskan sih, tapi sharing session ya Mbak ya. Sharing. Ya, mungkin sebelum sharing sessionnya masuk, mungkin klarifikasi dulu nih, 9 buku tuh apa sih maksudnya gitu. Jangan sampai orang berekspektasi tinggi tapi ternyata nggak ada gitu. Mungkin gambaran 9 buku itu maksudnya adalah salah satu jejak karya yang pernah coba Mila buat. Nah, di 9 karya itu pure bukan Mila yang nulis, tapi ada buku antologi dan juga buku buku sendiri gitu. Yang buku sendiri itu bisa dihitung pakai jari. Ada 1, 2, baru 3 gitu. Jadi selebihnya itu lebih ke antologi karya bersama. Oh begitu. Gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan. Oke, motivasi. Oke, untuk motivasi menulis ini dari pandangan pribadi dulu ya. Kalau motivasi menulis, saya mulai menulisnya itu mulai dari menulis buku itu tahun 2018. Itu bertepatan dengan selesai wisuda strata 1. Oh iya, 2018 ya. Ya, 2018. Jadi di bulan September itu 2018, saya ingat betul ketika selesai yudisium ada hal yang terbenak dalam hati, di dalam hati nih ya Mbak, bukan diungkapkan. Orang mikir nanti selesai wisuda ngapain ya? Ngapain kamu Mil gitu? Apakah kamu kerja? Apa kamu apa nih? Mau jadi Kerja, apa, gitu? kemudian apakah kamu mau S2 atau mau nikah gitu? Itu pertanyaan yang masuk. Itu nggak salah sih Mbak, kan wajar kan manusia. Tapi yang jadi di dalam pikiran saya tuh, yang jadi kayak struggle-nya itu adalah nanti setelah saya wisuda, saya harus buat apa ya? Saya harus hal apa yang bermanfaat yang bisa saya bagikan. Jadi dari sana muncul keinginan untuk nulis buku, karena waktu itu kan memang impian terbesarnya itu kan ingin melanjutkan studi. Di satu sisi juga kan kita sebagai yang Allah udah ngizinin sekolah harus implementasikan ilmu kan. Nah makanya saya mikir nih gimana caranya supaya bisa tetap ngamalin ilmu yang udah belajar 4 tahun, tapi juga tetap bisa megang impian kita yang udah kita bangun. Akhirnya di sana saya tetap jalan walaupun nggak ngajar, karena kan saya basicnya keguruan. Tapi saya nggak milih ngajar, tetap stay at home. Jadi nggak cuma corona, saya stay at home. Waktu 1 tahun itu udah di rumah. Apa yang bisa saya lakuin gitu? Ternyata skill itu perlu. Maksudnya saya latih. Dari sana saya mulai bangun meneruskan mimpi, menulis buku, juga mempersiapkan S2 gitu. Ternyata Allah izinin untuk dari waktu itu, karena prinsipnya itu adalah nggak mau nganggur. Pokoknya bagaimanapun caranya harus ada yang dihasilkan. Nah,
Jadi alhamdulillah Allah izinin untuk menghasilkan karya. Hmm. Dan motivasinya apa ya, bermanfaat gitu. Oh, jadi motivasi terkuatnya supaya ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat ya, sambil nunggu juga untuk impian berikutnya. Iya, Seperti benar, itu. Mbak. Oh, luar biasa. Oke, lanjut nih Mbak Mil. Terkadang kita sebagai penulis pemula itu terkadang untuk menemukan inspirasi mulai nulis aja itu kayak susah banget gitu. Itu bagaimana menurut Mbak Mil tantangannya seperti itu? Punya tantangan seperti itu atau tantangan yang lain lagi? Oke, kalau soal itu menurut saya pribadi mulai aja dulu gitu. Tapi pernah ada saat seperti itu gitu? Pernah, sangat sering malah. Oh, iya. Kalau dalam tanda kutip, kalau kita ingin berkarya tuh itu salah satu kayak tantangannya gitu. Harus ada tuh yang namanya kayak pesimis, kayak writer block lah istilahnya, kayak blank mau nulis apa gitu-gitu. Caranya gimana? Iya. Caranya adalah supaya kita bisa menemukan ide. Pertama, perkuat dulu alasan kenapa kita mau nulis. Wah, Karena iya dulu ya. kenapa harus melakukan apa. Jadi itu tuh kayak jadi motivasi kita gitu. Karena awalnya jujur nih ya, salah satu buku saya itu Get Your Dreams with Allah, itu full naskahnya Mila yang nulis, alhamdulillah. Itu saya nulis buku awalnya modal nekat, Mbak. Modal nekat. Ya, modal nekat. Saya langsung hubungi penerbit padahal naskah saya belum jadi. Wih, nekat banget ini guys. Iya, jadi dari kenapa saya kok ngotot banget sih mau ya, nah orang yang memperjuangkan keburukan aja kan perlu kayak berkorban, nekat kan. Apalagi kita kan berjuang untuk kebaikan nih, kenapa nggak nekat gitu. Jangan kalah sama orang. Jadi orang dalam keburukan aja nekat, apalagi kita dalam melakukan kebaikan harus nekat. Udah quote banget nih guys, dicatat ya. Terus nih lanjut Mbak Mil. Terkadang kita udah nulis nih, udah mulai nulis, terkadang di tengah perjalanan tulisan kita itu sudah jadi dan kayak kok tulisan saya nggak laku gitu, kayak dipandang remeh sama orang lain gitu. Itu kayak gimana sikap kita supaya kita tetap lanjut nulis meskipun kita masih biasa gitu di mata orang lain? Oh gitu. Ini untuk saya pribadi juga sih sebenarnya, itu lebih kepada mentalnya kita gitu. Jadi setelah kita, kan kehidupan itu adalah pilihan. Ketika kita memilih, maka akan ada konsekuensinya. Dan salah satu dampak atau konsekuensi dari seorang yang ingin mulai berkarya dengan menulis adalah akan ada semacam gap, berupa ada yang nggak suka, karya yang nggak laku. Dan caranya adalah perkuat mental. Perkuat mentalnya itu kayak gimana? Yang pernah Mbak Mila lakukan ya? Kalau saya ketika saya ingat sama salah satu nasihat dari seorang penulis. Saya juga sering baca buku-buku kayak motivasi gitu. Terus diberikan input bahwa ketika kita ingin tumbuh, maka bergeraklah gitu. Ketika kita sudah bergerak dan sudah memulai, memang tantangannya adalah ada yang nggak suka, ada yang meremehkan, ada yang dalam tanda kutip kayak apa sih gitu kan ya. Nah kuncinya adalah minimal kita punya untuk dunia penulisan, minimal kita punya satu orang yang baca tulisan kita. Jadi siapa nih? Siapa ini? Jadi kepo nih siapa sih? Jadi maksudnya itu adalah Pak, jangan sampai karena kita takut orang nggak mau baca tulisan kita nggak mau nulis gitu loh. Jadi coba deh Mbak mikirin, kita kan punya orang tua nih, misal orang terdekat lah, sahabat, teman. Masa mereka nggak mau baca tulisan kita gitu? Itu kan nggak mungkin kan ya. Ya minimal satu orang dulu yang baca tulisan kita. Karena karya yang bertumbuh itu adalah bukan karya yang yang banyak peminatnya, tapi yang dalam waktu ke waktu dia terus tetap tumbuh gitu. Yang pertama dia nggak bagus, keduanya bagus, mulai bagus, benar bagus. Jadi gitu dalam prinsip berkarya atau melakukan sesuatu. Berarti jangan berharap tulisan kita sekali nulis langsung bagus ya guys ya. Jadi nulis aja gitu sampai kita benar-benar pandai dalam menulis sehingga kita bisa dihitung ya, terhitunglah di mata kancah penulis lah ya. Oke, Mbak Mila, selain tadi tantangan, kemudian apa sih yang Mbak Mila benefit apa sih yang selama ini Mbak Mila dapatkan dari nulis gitu? Benefitnya yang pertama, apa sih manfaat yang bisa saya rasakan gitu.
ketika kita menulis kan otomatis kan kita juga punya istilahnya apa ya, masa kita nulis doang. Dan yang apalagi kan saya prinsipnya itu kalau nulis ya berkaitan dengan apa yang memang saya minati gitu loh, misalnya di motivasi Islami gitu. Ketika saya menulis kebaikan, otomatis tuh kayak cerminan gitu loh. Oh kamu udah nulis ini, masa kamu gak mau lakuin gitu. Itu loh Mbak. Jadinya dari tiap karya itu jujur itu jadi tantangan buat diri sendiri. Oh kamu udah nulis tentang be yourself nih. Apa yang mau kamu sampaikan di sana? Oh tentang jadi diri sendiri sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu kan di judul be yourself. Nah berarti dalam keseharianku juga harus itu di dalam diriku gitu loh. Iya betul. Jadi kita kayak bercermin dari tulisan dari kita karya gitu. kita gitu. Iya, Kita udah nulis ini, mau nggak mau ya kita juga harus melakukan gitu. Iya, Itu Mbak, itu lebih manfaat yang sampai sekarang saya rasain sih. Terus ada manfaat yang lain lagi? Manfaat lain adalah kita bisa menjadi sumber air bagi orang lain. Sumber air. Dalam ya, maaf. Maksudnya adalah istilahnya itu ternyata yang awalnya niatnya itu benar-benar nulis untuk bermanfaat. Karena kan kita tahu ya Mbak, atau Mbak Hani lebih paham lah, orang yang bermanfaat itu adalah orang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan yang paling dicintai Allah adalah yang bisa memberikan kebahagiaan untuk saudaranya gitu kan. Nah itu jadi pegangan pertama. Yang kedua, ketika kita udah niatin itu benar-benar titiknya itu karena Allah, ternyata orang yang baca tulisan itu ternyata ada gitu yang ngambil faedahnya gitu. Padahal kita nulis biasa aja gitu loh Mbak. Berarti ada yang ngambil hikmah. Iya, ada gitu yang ngambil hikmah, padahal itu receh. Kayak menurut kita tuh kayak biasa aja gitu. Betul. Ternyata bagi orang lain tuh kayak apa ya, mata iya buat orang bergerak dengan tulisan itu kayak bisa gitu. Oke. Tapi kembalikan niat dulu, jangan sampai kita nulis karena ingin orang lain tertarik ke kita, jangan. Tapi nulis karena memang dari diri kita ya. Ya, karena Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada orang itu. Iya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah lanjut nih Mbak, kalau bagi kami nih yang pemula, kira-kira kita cocoknya nulis apa duluan sih supaya misalnya nggak langsung ke tulisan yang berat misalnya. Kita yang mula-mula ini cocoknya nulis seperti apa dulu gitu? Oke, mungkin lebih ke tips untuk menulis ya Mbak. Tipsnya. Bagi pemula, saya juga masih pemula sih. Oh, Karena masih ada yang pemula. senior banget. Mungkin kita sharing. Iya. Kalau ingin tulisan kita mengalir bagi pemula kayak saya berawal dari pengalaman sendiri. Berarti dari pengalaman sendiri dulu. Dari ya? pengalaman sendiri. Jadi istilah tuh nggak mungkin Allah tuh kayak hadirin kita di bumi tanpa tujuan. Pasti ada, masing-masing orang tuh punya cerita yang unik, punya cerita yang menarik. Iya, Gitu pasti ada tuh Mbak kan. Iya pasti. Misalnya gitu ya? orang keliling traveling mendokumentasikan perjalanannya lewat foto. Kenapa kita nggak mendokumentasikan kisah hidup kita dengan menulis? Benar. Minimal platform yang kita buat itu dengan blog, WordPress gitu-gitu loh Mbak. Jadi nggak ada yang sia-sia selama kita tujuan itu Allah untuk bermanfaat gitu. Oke, jadi insya Allah ya, ini saya termotivasi banget ya. Jadi dengan pengalaman pribadi yang orang lain belum tentu punya pengalaman pribadi seperti ini. Iya. Jadi kita perlu share supaya siapa tahu itu bermanfaat ya, siapa tahu bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, kita lanjut sekarang closing statement deh Mbak bagi kita para penonton sahabatnya Hani nih, apa aja mungkin motivasi. Saya mau cerita nih. Oke, silakan. Ini salah satu, saya juga baru dapat pelajaran itu beberapa hari ini sih. Kayak Imam Nawawi, tau nggak? Ya. Beliau tuh kan menulis buku Hadis juga. Riyadus Sholihin ya, kitabnya beliau. Jadi kitab itu adalah kitab Riyadus Sholihin yang dimana itu kitab terbaik sedunia. Coba deh kita imajinasiin. Beliau itu adalah salah satu penulis kitab Riyadus Sholihin yang dimana karyanya itu adalah menjadi terbaik sedunia setelah Al-Quran. Jadi di dalam level itu dia tuh terbaik setelah Al-Quran gitu. Kan kitab Al-Quran kan yang pertama. Setelah itu karya beliau. Nah, kenapa karyanya beliau sampai bisa mendunia, sampai bisa bertahan sampai sekarang? Alasannya itu satu, karena beliau membuat sebuah karya itu adalah untuk ibadah. Jadi berkarya itu adalah untuk ibadah. Berkarya untuk ibadah. Iya. Jadi ibadah itu nggak cuma ritual, tapi juga dalam konteks hubungan kita dengan sesama, dengan berkarya itu karya. Dan hal yang beliau tekanin di sana adalah
beliau menulis untuk memudahkan orang lain untuk beribadah, Masya Allah. untuk mengenal kepada Allah gitu. Jadinya kenapa karya beliau bisa bertahan sampai sekarang, karena pondasinya udah bagus. Alasannya kenapa, the reason way-nya itu kenapa sih aku mau melakukan apa gitu. Karena ibadah kepada Allah. Iya, karena ibadah kepada Allah. Makanya mungkin sekarang yang jadi struggle kita adalah bagaimana mengisi waktu yang ada untuk benar-benar mengabdikan diri di jalannya dengan potensi yang kita punya. Karena yang saya ingat itu adalah, kan saya suka pesimis nih Mbak orangnya. Kayak, oh masa sih saya kayaknya nggak bisa deh kayak dia gitu. Harusnya maksudnya di sini adalah nggak harus jadi penulis untuk bermanfaat gitu loh. Bisa dengan jalan lain, tapi yang ditekankan di sini adalah potensi sebagaimanapun, walaupun sebutiran debu itu bisa ketika diarahkan ke jalannya Allah, maka itu akan menjadi luar biasa dan bermanfaat. Masya Allah, jadi banyak banget ya motivasi yang bisa kita dapatkan dari Mbak Mila hari ini. Jadi beruntung banget bagi teman-teman yang nonton channel Rohani Hani kali ini. Jangan lupa kalau bermanfaat di like, share, dan subscribe ya. Ya, Dan di komen di bawah kalau misalnya teman-teman pengen saya bikin video apa lagi seperti itu yang lebih bermanfaat, yang lebih teman-teman butuhkan. Demikian mungkin, terima kasih Mbak Mila atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi termotivasi banget, jadi semangat untuk nulis ya, meskipun nulis cuma receh-receh Jadi gitu. nulis itu nggak harus keren, Iya, nggak harus bagus dulu, yang penting ada dulu. yang penting ada dulu. Niatnya baik, itu udah. Bismillah, nulis sebagai ibadah karena Allah. Iya. Baik, demikian mungkin kita mohon pamit ya sahabat Hamini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.